Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah mau bergabung. Ini dari 2 kelas yang harusnya sekitar 63, yang datang 36, enggak apa-apa. Karena kemarin saya memang tidak mewajibkan bagi mereka yang butuh saja ya. Nah, karena kita hari Sabtu ya ada ulangan. Jadi nanti akan kita mengingat kembali, saya jelaskan kembali materi yang sudah saya jelaskan di sekolah, di kelas agar kalian lebih memahami materi dengan baik, begitu ya. Nanti untuk sesi tanya jawab itu di akhir kalau sudah saya cukupkan baru kalian boleh tanya jawab, kita diskusi sepuasnya. Nah, untuk hari ini, untuk waktu kali ini, jadi kalian mohon jangan berbicara, mic-nya dimatikan semua agar rekamannya bersih ya. Nanti akan saya unggah ke YouTube, jadi nanti kalian bisa nonton lagi, diulang-ulang, misalkan belum ngerti gitu ya. Saya sengaja nggak slideshow anak-anak biar kelihatan siapa yang berbicara di sini. Jadi biar saya tahu, takutnya ada yang mengganggu. Oke, saya mulai. Judul bab kali ini adalah persamaan garis lurus. Nah, ini persamaan garis lurus itu yang pertama itu ada menggambar ya, pengertian dulu, baru menggambar garis, kemudian gradien, terakhir adalah PGL ya, persamaan garis lurusnya sendiri, rumusnya maksudnya ya. Nah, persamaan garis lurus adalah suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis. Sebenarnya untuk garis sendiri atau titik sendiri itu sudah diajarkan dikenalkan maksudnya ya di SD. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Di sini saya akan kemarin sudah ada. Yang masih ingat ini belum kelihatan ya. Yang kemarin masih ingat ciri-ciri persamaan garis lurus. Boleh angkat mic-nya boleh dihidupkan? Apa ciri-cirinya? Nggak ada yang ingat? Saya jelaskan langsung aja ya, biar enak ya. Nah, suatu garis lurus itu dicirikan dengan ditandai dengan tanda sama dengan, gitu ya. Ini saya lebarkan dulu layarnya kok nggak bisa ya, biar lebih jelas. Nah, di sini ya, itu ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya punya pangkat tertinggi 1. Jadi kalau pangkatnya 2, 3, atau -1, -2 gitu enggak boleh ya. Nah, harusnya tandanya sama dengan, terus pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Itu namanya persamaan garis lurus. Cirinya biasanya variabelnya itu menggunakan Y dan X ya Nana ya. Itu karena kita pakai garis, pakai koordinat kartesius. Begitu. Kita lanjut ke yang nomor 3, slide ketiga. Mana slide ketiganya kok nggak mau pindah? Pindah enggak anak-anak? Slide ketiganya. Sudah pindah? Pindah, Bu. Oke. Bu, permisi, Bu. Bu, Ya. permisi, Bu. Itu, Bu, anak-anak ada yang nggak bisa masuk, Bu. Oh, iya, iya, iya. Ini saya lihat. Oke. Syafa sama Rehana. Oke. Karena Bu Gusnul sambil nganu PT-PT ini ya. Jadi nggak bisa lihat secara langsung. Sudah masuk semua? Oke, kita lanjut. Ini salah satu Kirehana juga masuk. Ini saya bolak-balik ini. Sudah. Nah, dari contoh 4 yang saya tayangkan ini, kira-kira adakah yang bisa tahu nomor 1, 2, 3, 4 mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di slide kedua? Ada?
Aufa, biar nggak tidur, Fa. Saya tidak tidur, Bu. Saya ini menyimak, Bu. Menyimak. Kira-kira apa, Fa? Iya. Tandanya tadi. Kira-kira Farid itu, Bu, bisa itu. Oh, yang ditanya Aufa kok Farid yang disuruh. Oh iya, iya, Bu. Iya, Bu. Apa? Loh, Aufa kan jawab rek, Aufa rek, ya apa Aufa kira? Ya Fa yo, nggak gelem jawab Fa. Saya lanjut aja ya Fa. Oke. Yang pertama, kamu perhatikan 2Y sama dengan min 3X plus 7. Tadi cirinya kan ada 2. Tandanya sama dengan, sudah oke ya kan? Kemudian pangkatnya 1 tertingginya. Itu kan sudah. Di Y-nya itu pangkatnya 1, di X pangkatnya juga 1. Ya kan? Berarti ini PGL yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2, ada X yang pangkatnya 2. Meskipun tandanya sama dengan. Ya kan? Jadi ini artinya yang nomor 2 itu bukan persamaan garis lurus. Nah, biasanya kalau ada kuadrat ya persamaan kuadrat namanya ya. Ada tanda sama dengan tapi pangkatnya ya. Berarti bukan. Yang nomor 3 kelihatannya PGL, tapi dia bukan. Kenapa? Kalau kamu perhatikan ini, lihat yang X ya. Yang X ini pangkatnya 1, tetapi dia ada di bawah sebagai penyebut. Itu artinya kalau kita angkat ke atas, 3 sama dengan 2X pangkat negatif 1 gitu. Ya, jadi per X itu podo karo X pangkat negatif 1. Jadi artinya pangkatnya negatif 1 bukan 1. Jadi itu bukan gitu ya. Kemudian yang nomor 4, 3Y sama dengan min X per 2. Bu, ini ada per 2-nya, nggak masalah. Yang penting X dan Y-nya. X dan Y-nya bukan per, gitu, bukan penyebut gitu ya. Kemudian pangkatnya 1, itu aman. Jadi dari keempat ini yang merupakan persamaan garis lurus nomor 1 dan nomor 4 saja. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada Aulia. Kan. Nah, gitu ya. Lanjut. Loh, mana nomor 4? Oh, maaf. Gak boleh di enter. Dipindah gini aja. Oh, gak mau. Oh. Nah, ini sekarang. Menggambar garis lurus. Nah, garis lurus itu persamaan umumnya ada 2 ini anak-anak ya. Y sama dengan MX. M itu koefisien dari X. Atau kalau di sini dia gradien. Asalkan Y-nya sudah 1. Kemarin kan sudah saya terangkan. Kalau bentuknya Y sama dengan AX atau MX, asalkan koefisien dari Y1, maka gradiennya itu ada di ini, di M-nya ini ya. Koefisien X ini sudah merupakan gradien. Nah, terus yang kedua ini AX plus BC sama dengan AX plus BY sama dengan C, atau ada yang satu lagi AX plus BY plus C sama dengan 0. Boleh itu ya. Jadi ada itu. Kemudian yang nomor slide kelima. Nah, sama dengan 3x min 6. Nah, ini di koordinat kartesius kemarin sebenarnya sudah diterangkan ya. Ini saya ulangi sedikit yang pakai titik potong saja. Nanti yang slide berikutnya kalian boleh membaca sendiri, begitu ya. Nah, yang cara nomor 1 dengan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini yang pertama ya. Titik potong dengan sumbu X. Kalau kamu mau mencari titik potong dengan sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Jadi persamaan ini, Y sama dengan 3X min 6, ini kamu tulis lagi di sini. Karena syaratnya Y 0, berarti Y-nya diganti 0. Y-nya ini diganti 0. Kalau sudah 3X min 6, ya, 3X min 6 ini kamu tulis 0 sama dengan 3x min 6. Kemudian kamu cari nilai X-nya dengan cara memindah. Ya, min 6 kepindah ke kanan menjadi positif 6. Kemudian berarti X-nya adalah 6 dibagi 3. Bukan dikurangi ya. Ini 3X ini artinya 3 dikali X. Jadi kalau 3-nya mau dipindah ke sebelah lawannya, sebelah kanannya, maka menjadi pembagian. 6 bagi 3. Jadi X-nya ketemu 2. Ini artinya X-nya 2, Y-nya 0. Ya, Y-nya 0. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu X 2,0. Nah, jadi X dulu baru Y. Jangan kebalik ya. Nanti kalau kebalik salah gambar kamu. Nanti X dulu, X-nya 2 di sini 2,0.
Kalau sudah kamu gambar titik di sini. 2,0 di sini. Ini kan 2,0. Ini kan sumbu X, jadi titik potongnya tadi 2,0. Kita kembali ke sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Sekarang dibalik syaratnya X sama dengan 0. Jadi ini persamaannya kamu tulis lagi di sini. Y sama dengan 3 kali 0. Berarti X yang ada di sini ganti 0 dikurangi 6. Jadi Y-nya sama dengan 0 dikurangi 6 ketemu negatif 6. Nah, jangan lupa lagi X dulu, berarti 0 dulu, koma negatif 6. 0, negatif 6 itu gambarnya di sini. 0, negatif 6. Ini 0, negatif 6. Nah, tadi kan terhadap sumbu X sudah ketemu 2,0, terhadap sumbu Y ketemu 0, min 6. Dari dua titik ini sudah cukup kamu membuat garis tarik, garis lurus. Nah, inilah persamaan yang dimaksud. Y sama dengan 3X min 6. Himi telat, himi iki. Kancane wis tutuk Jakarta, himi ket njaluk mlebu. Lanjut. Slide nomor 7. Nah, ini dengan cara membuat tabel. Nah, dengan cara membuat tabel yang kamu perhatikan X-nya boleh terserah kamu anak-anak. Pakai atau pakai 4 terserah. Ini buku Nul mencontohkan pakai 4. Nanti dipelajari sendiri. Dimasukkan ya. Min 1-nya ke 3 kali min 1 ini dikurangi 6. Akhirnya Y-nya ketemu negatif 9. Jadi titiknya adalah min 1, min 9. Jadi ini masing-masing punya pasangan. Nah, setiap pasangan ini kan menghasilkan titik. Nah, titik-titiknya ini kamu gambar di koordinatnya. Mana kok Kak ganti? Kak mau ganti. Kok Kak mau ganti ya, Nana? Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi tadi kan ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 titik garis lurus gitu ya. Ya inilah grafiknya. Sama kan seperti yang tadi? Sama saja. Oke, Kevin masuk. Kalau begini Bukus Nur jadinya wirawiri ya Nana ya. Wirawiri untuk menyetujui kalian. Kita lanjut ke yang nomor 9. Nah, ini gradien. Nah, harus diingat bahwa gradien itu ada yang miring kiri, ada yang miring kanan. Kalau miring kiri contohnya seperti ini. Tapi miringnya boleh ke bawah di sini boleh ya anak-anak ya. Dari sini ke sini boleh. Asalkan miring kiri. Ini berarti gradiennya nanti negatif nilainya. Ya. Ini kemiringan ke kanan. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau ke kanan berarti M-nya positif. Kita lanjut yang sini, sifat-sifat gradien. Nah, gradien garis yang sejajar sumbu X bernilai 0. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak terdefinisi. Ini kemarin pada waktu kita latihan soal kan sudah dibahas. Kudu eling, harus ingat. Kalau sejajar sumbu X nilainya 0. Kalau sejajar sumbu Y tidak terdefinisi. Jadi kalau ada garis yang sejajar sumbu X itu biasanya Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 5. Y sama dengan negatif 10. Pokoknya Y sama dengan. Ya. Itu berarti dia sejajar sumbu X, berarti nilai gradiennya 0. Tetapi kalau gradien garisnya sejajar sumbu Y, maka dia tidak terdefinisi. Begitu ya. Contohnya X sama dengan berapa? Terserah. X sama dengan 5 boleh, X sama dengan negatif 5 boleh. Dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi yang nomor 3 itu dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar ini mempunyai gradien sama. Jadi kalau garis A itu nilainya gradiennya 2, berarti garis B ya 2, gak boleh. Yang satu 2, yang satu min 2. Kan sama Bu angkanya, tapi gak sama. Yang satu 2 itu miringnya ke kanan, yang satu min 2 miringnya ke kiri. Ya, jadi gak sama gitu ya. Oke. Kalau yang ini gradien garis yang tegak lurus. Jadi M1 sama M2 itu akan tegak lurus jika dikalikan sama dengan negatif 1. Begitu ya. Kemarin cirinya begini. Kalau saya punya gradiennya itu 2, maka tegak lurus gradiennya berapa? Ya, 2 itu kan 2/1. Berarti tegak lurusnya adalah 1/2. Tapi negatif. Tadi kan positif. Contoh lagi. Kalau saya punya gradien sama dengan gradien garis pertama itu
2/3. Negatif ya. Negatif 2/3. Berarti yang tegak lurusnya berapa? Kalau negatif 2/3 berarti tegak lurusnya positif, dibalik aja 3/2. Jadi min 2/3 itu tegak lurusnya adalah 3/2 positif. Begitu ya. Bima, tangannya boleh diturunkan. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Gradien garis melalui titik pusat 0,0 dan titik 1 titik, biasanya E, Y. Nah, anak-anak biasanya dalam soal itu kadang tidak dituliskan. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,-4 langsung begitu. Jadi titik pusatnya ini tidak dituliskan. Itu artinya pakai titik pusat yang satunya ya. Begitu. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, gradien garis, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan titik 2,-4 itu sama jika pertanyaannya diganti. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,-4. Sama ya, rumusnya sama ini. Y per X. Gitu ya, Y per X. Jadi tinggal min 4 dibagi 2. Ini karena ini sebenarnya ada suaranya anak-anak, tapi tidak saya klik ya. Nanti kalau kamu diklik, saya nggak jadi bicara, ini yang berbicara di situ. Min 4. Nah, kalau sudah disederhanakan ya, 4/2 masing-masing dibagi 2, yang atas dapat 2, yang bawah dapat 1. Jadi 2 dibagi 1, 2. Nilainya negatif karena di sini tadi sudah negatif. Begitu ya. Kita lanjut gradien melalui 2 titik. Mana kok Kak ngalih? Kok Kak mau ngalih? Nah, ini ya, gradien melalui 2 titik. Nah, ini. Kalau gradien melalui 2 titik, itu ada X1, Y1, ada X2, Y2. Gitu ya. Nah, ini contohnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik 3,0 dan 0,6. Gitu ya. X1-nya 3, Y1-nya, ini salah ini anak-anak ya, harusnya ini Y1 ini. Tidak apa-apa wis. Ini Y1 ya, mohon maaf. Ini X1-nya 3, Y1-nya 0. Yang ini X2-nya 0, Y2-nya 6. Jadi kalau X1 gandengannya Y1, Y2 gandengannya Y2. Jangan sampai salah memasukkan. Ingat, rumus ini boleh dibolak-balik. Ada Y1 dikurangi Y2 per X1 kurangi X2, dibalik boleh. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Asalkan ininya sama, ini 1 ya 1, ini 2, ini Y2. Gitu ya. Yang atas Y, yang bawah X. Masukkan. Kalau sudah dimasukkan, ini 0 dikurangi 6, sini ya. Kemudian 3 kurangi 0 di sini. Hasilnya adalah negatif 6 per 3. Sama dengan negatif 2. Yang harus kamu ingat, kamu harus teliti dalam melaksanakan operasinya. Min plus C, jangan sampai lupa. Kalau lupa, nanti kalian ya bleset. Matematika itu min itu sudah sangat berfungsi ya. Jangan karena Bu kurang minnya saja kok gak dibetulkan, nggak bisa. Sudah beda ya. Sudah yang nomor 3, gradien garis dari persamaan Y sama dengan MX plus C. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi kalau kamu ada gradien garis yang seperti ini, asalkan koefisien Y-nya 1 ini ada syarat. Dengan syarat koefisien Y-nya sama dengan 1. Kalau koefisien Y sama dengan 1, maka gradiennya itu ya ini di M ini. Koefisien dari X. Kalau nilainya di sini positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Lah plus C-nya Bu, nggak masalah ini, nggak usah diperhatikan. Gitu ya. Contoh ini, Y sama dengan negatif 3X plus 7. Nah berarti ini kan Y-nya sudah, maaf. Kalau saya klik jadinya gitu. Y-nya ini kan sudah positif 1 ya, jadi sudah aman. Ini 1, maka gradiennya ya ini min 3. Nah, berarti M-nya min 3. Kemudian yang nomor 2 ini, koefisiennya masih ada, min 2. Gitu, negatif 2. Maka kita harus merubah dalam bentuk Y sama dengan. Gitu ya. Dalam bentuk Y sama dengan, nah ini ya. Negatif 2Y sama dengan 6X kurangi 2. Berarti negatif 2-nya ditaruh sebagai penyebut di sini.
Jadi yang namanya gradien 6x dibagi min 2 itu ketemu min 3x. Min 2x dibagi min 2 ketemu positif 2. Nah sekarang ini yang namanya gradien. Negatif 3. Bu kok sama? Kebetulan gitu ya. Kebetulan. Jadi diingat kalau bentuknya masih seperti ini, bentuklah menjadi Y sama dengan. Kalau koefisiennya sudah 1 pada Y, maka yang namanya gradien itu adalah koefisien dari X. Gitu ya, koefisien dari X. Ini koefisien dari X. Gitu. Yang selanjutnya, ini kalau diklik kok gak mau langsung pindah gitu loh ya. Nah yang ini biasanya enak hafalannya anak-anak ya. Rumusnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau yang di depan tadi AX plus BY sama dengan C boleh. C itu kalau untuk mencari gradien tidak begitu berfungsi anak-anak. Kecuali kalau persamaan garis lurus itu sangat berfungsi. Karena menentukan itu ya. Kalau gradien tidak masalah. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa A itu adalah koefisien dari X. Jadi, dimanapun letak X-nya, kalau misalkan Bu, X-nya kok ada di tengah, berarti A-nya ya di tengah di sini, ya. Tapi biasanya umumnya X-nya ada di depan. Tapi kalau soal ya terserah yang membuat soal, X-nya mau ditaruh di mana, ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, AX dan BY-nya itu campur, gak dipisahkan oleh sama dengan, maka A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Y. Begitu ya. Nah, contoh 3X sama dengan 2Y plus 4. Nah, ini mau dirubah ke dalam bentuk. Ini kan bentuknya belum seperti ini. Ya, rubah, jadikan 1. 2Y-nya taruh di kiri, boleh, atau 3X-nya taruh di kanan. Nanti hasilnya pasti sama saja. Gitu ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Bu Gusnur, 2Y-nya diganti ke kiri. Jadi 2Y-nya ketemu menjadi negatif 2Y, plus 4-nya menjadi negatif 4. Nah, ini artinya A-nya itu adalah positif 3, B-nya itu negatif 2, kalau C-nya negatif 4. Ya, kalau sudah M rumusnya apa? Negatif A per B. A-nya 3. Jangan lupa ya, negatif ini dari rumus yang tengah ini. Kemudian ini 3 dari sini tadi. Kemudian B-nya adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif positif, ya kan? 3 dibagi 2 tetap 3/2 karena tidak bisa disederhanakan gitu. Oke, lanjut. Ini kita cuma mengulang ya anak-anak ya. Jadi biar ingat lagi gradien garis dari gambar. Nah, ingat berjalannya dari atas ke bawah atau bawah dulu, atas positif, bawah negatif, kemudian baru kanan kiri. Kanan positif, kiri negatif. Jadi pembilang itu Y, penyebut itu adalah X. Ini kayak rumus yang pertama tadi kan Y per X gitu ya. Nah ingat, ini ada contoh. Ini nggak kelihatan ya itunya. Coba saya perbesar sedikit. Nah ini ya. Ini kita berjalannya nggak boleh ke kiri kanan dulu, harus atas bawah dulu. Jadi pembilangnya itu yang ke atas. 1, 2, 3. Karena dia 3 ke atas berarti positif 3 pembilangnya. Kemudian setelah di sini kemana? Ke arah B berarti kan ke sini, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5 positif karena dia ke kanan. Itu ya. Nanti sambil dilihat contoh yang ada di buku ya Nana. Kemarin kan sudah saya tuliskan contohnya. Berikut juga latihan soalnya. Jadi saya harap kalian bisa lebih mengerti ya dengan diulang seperti ini. Nah ya. Sumbu Y-nya itu atas bawah, sumbu X-nya itu adalah kiri kanan. Jadi pembilangnya Y, penyebutnya X. Jangan sampai terbalik. Sekarang yang nomor 17, gradien dari grafik. Nah, kalau gradien dari grafik itu ingat ya. Di sini harus kalian ingat bahwa sumbu Y-nya itu angkanya berapa di sini? Negatif 3. Sumbu X-nya angkanya berapa? 5. Nah, sumbu Y dibagi sumbu X. Prinsipnya sama ya. Sumbu Y dibagi sumbu X. Jadi negatif 3/5. Gitu ya. Jadi lihat angka yang ada di sumbunya. Ojo kualik ya arek-arek ya.
Jadi sumbu X-nya itu yang tidur, ya, yang horizontal. Sumbu Y-nya itu yang berdiri, yang vertikal, ya, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang persamaan garis lurusnya. Ingat kalian kemarin kelas 8E banyak yang salah. Disuruh menentukan persamaan garis lurusnya yang dipakai rumus gradiennya. Bukan anak-anak ya. Jadi rumus gradien ada sendiri, rumus garis lurusnya juga ada sendiri. Jadi diingat-ingat. Ya, nanti diulang-ulang ini nanti slide-nya ya. Jadi biar kalian mengerti. Nah, persamaan garis lurus melalui gradien M dan titik pusat 0,0. Rumusnya sederhana, Y sama dengan MX. Contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat dan gradien min 2, ya, negatif 2. Langsung saja masukkan ke sini, Y sama dengan MX. M-nya ganti saja dengan negatif 2. Selesai. Sesimpel itu, ya. Untuk yang melalui gradien dan titik pusat. Kemudian yang kedua, mana kok gak mau ganti? Nah, yang kedua melalui satu titik dan titik pusat, gitu ya. Kalau tadi kan gradiennya, sekarang satu titiknya. Nah, kamu tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana gradien dari satu titik. Gradien dari satu titik itu ini kan rumusnya tadi, Y per X. Nah, jadi kamu cari rumusnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Kamu cari gradiennya dulu, nanti kalau sudah ketemu masukkan ke sini. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat dan titik negatif 2,4. Gitu ya. Negatif 2,4 gradiennya apa? Cari dulu. Gradiennya adalah Y per X, berarti 4 per negatif 2. Ini ya. Kalau sudah sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2-nya kamu masukkan ke persamaan yang sudah ada. Jadi persamaannya sama dengan persamaan yang satu tadi. Ya. Nah, langsung Y sama dengan negatif 2X. Selesai. Kan ini ketemu negatif 2. Nah, gampang ya anak-anak ya. Kalau cuma mendengarkan gampang, tapi nggak tahu kalau mengerjakan. Harusnya sudah latihan soal, harusnya sudah mengerti. Nah, persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien M. Yang pertama tadi gradiennya saja, yang kedua titiknya saja. Sekarang ada gradien, ada titik. Nah, itu beda lagi rumusnya. Nah, ini Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kali X1. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Tentukan persamaan garis lurus, gitu ya, yang melalui titik negatif 2,4 dan gradiennya 3, begitu ya. Nah, jadi kalian boleh memakai rumus ini. M-nya apa? M-nya sudah ada, tinggal masukkan saja M-nya 3. Kemudian X1, Y1-nya apa? Ini X1. Ini X1. Y1, ini Y1. Ya. Y dikurangi 4 sama dengan 3 dalam kurung X. Hati-hati. Ini dikurangi, itu sudah dari rumusnya. Lah yang negatif yang ini itu dari angka yang di sini. Gitu ya, paham ya? Nah, negatif ketemu negatif ya, negatif dikali negatif di sini positif. Yang depannya ini tetap ini Y negatif sama dengan atasnya. Nah, kalau sudah kita jabarkan, maksudnya dikalikan, yang Y negatif 4-nya tetap 3 dikali X itu 3X, 3 kali 2 itu positif 6. Kalau sudah tinggal ikuti persamaan yang diinginkan oleh soal yang ada di kamu. Nah, kalau misalkan bentuknya Y sama dengan, berarti negatif 4-nya ditaruh di sebelah kanan, menjadi positif 4. Jadinya 6 tambah 4, 10. Yang ininya tetap Y sama dengan 3X. Gitu ya. Ini yang Y, yang merah, ini betul. Apakah yang hitam salah? Enggak, sama saja. Jadi tergantung. Kadang soal itu jawabannya ini, yang merah yang atas, kadang yang merah yang bawah, gitu ya. Caranya bagaimana untuk menemukan yang bawah? Kita jadikan satu, Y-nya juga kita lempar sekalian ke kanan. Jadi negatif Y, berarti 3X
dikurangi Y ditambah 10 sama dengan 0. Nanti kita pindah aja, tukar tempat ya. 3X-nya sebelah kiri, 0-nya sebelah kanan. Selesai. Gitu ya. Oke. Soal-soal ulangan harian tidak jauh dari ini kok anak-anak. Jadi kalian bisa memahaminya lagi. Nah, sekarang persamaan garis melalui 2 titik. Nah, ini. Yang ini kayaknya bulat tetapi malah kalau begini lebih suka pakai ini anak-anak. Ini enak. Apakah jika ada 2 titik kita nggak bisa pakai persamaan yang lain? Bisa. Tetapi kalau ada yang sudah ada, kenapa kita harus cari yang lebih sulit gitu ya? Sudah disiapkan rumusnya, ini enak ini. Ingat, Y-nya ada yang punya indeks, ada yang enggak. Ini Y-nya Y saja. Kalau ini Y1, Y2, Y1. Kalau ini X saja, ini X1, X2, X1 gitu ya. Rumusnya seperti ini. Dihafalkan ya. Kalau ingin hafal itu harus sering latihan. Jadi sebenarnya itu rumus itu kalau sering kita pakai kita hafal dengan sendirinya anak-anak ya. Jangan lupa buku Nul kemarin kalau di papan tulis kan biasanya di bawahnya ini saya suruh nulis. Di bawahnya min 2 ini X1, di bawahnya 4 Y1 gitu kan ya. 0 ini X2, di bawahnya negatif 3 ini adalah Y2 gitu ya. Lebih enak di soalnya aja dicoret-coret enggak apa-apa di situ ya. Nah, ini kalau keterangan saya tulis seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu, masukkan ke rumus yang sudah ada. Dimasukkan ke sini. Y dikurangi 4, Y1-nya. Kemudian Y2, Y1-nya berarti negatif 3 dikurangi 4. Seperti ini. Kemudian X-nya, X dikurangi negatif 2. 0 dikurangi negatif 2. Masukkan sesuai dengan rumusnya ya. Jangan sampai tertukar. Nah, kalau sudah selesaikan, negatif 3 dikurangi 4 itu ketemu negatif 7, atas pembilangnya tetap. Kemudian ini juga ketemu negatif positif, X plus 2, jadinya 0 dikurangi negatif 2 ketemu positif 2. Kalau sudah ke sini, Y dikurangi 4 dibagi negatif 7 sama dengan X plus 2 dibagi 2. Dikali silang kemudian anak-anak ya. 2 ini dikalikan dengan Y dikurangi 4. Ditaruh sebelah kiri. Kemudian negatif 7 dikali X plus 2 taruh sebelah kanan. Kalau sudah dijabarkan kembali. 2 kali Y, 2Y. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Gitu ya. Negatif 7 kali X, negatif 7X. Negatif 7 kali 2, negatif 14. Paham? Nah, kalau sudah tinggal ngikuti yang diminta soal yang seperti apa, yang Y sama dengan atau X dan Y campur seperti ini, ikuti saja. Kebetulan buku di sini dicampur ya, jadi min 7X-nya ke kiri menjadi positif 7X, 2Y-nya tetap, negatif 8-nya tetap, negatif 14 pindah ke kiri menjadi positif 14. Kalau sudah negatif 8 sama positif 14 ketemu 6. Hati-hati. Takutnya kalian yang ini dari baris 2 terakhir ini sudah betul, ininya salah. Ketemu misalnya 8 sama 4 diketemu positif 22 atau negatif 22. Salah loh ya. Atau negatif 6 salah gitu. Hati-hati. Jadi untuk operasinya hati-hati. Karena itu sangat menentukan jawaban kita. Nah, sekarang persamaan garis lurus dari suatu grafik. Nah, kalau ini enak, kali silang. Jadi angka yang ada di sumbu sumbu Y, angka yang ada di sumbu Y, ini kan berapa? Negatif 2. Ini dikalikan dengan sumbu X. Jadi negatif 2X. Angka yang ada di sumbu X, ini kan 6. Dikali. Saya ulangi lagi. Angka yang ada di sumbu Y dikalikan dengan X. Negatif X. Negatif 2X. Ini 6. Di sumbu X ada 6. Maka dikalikan dengan sumbu Y. Ketemu 6Y. Gitu ya. Kalau sudah ya, koefisiennya ini kamu X dan Y kamu kalikan atau kok ininya. Negatif 2 kali 6. Ini negatif 2 kali 6. Kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif ya. Nah, harus sesuai dengan koefisien yang ada di sini. Gitu ya. Jadi negatif 2X ditambah 6Y sama dengan negatif 12. Seandainya jawaban dari sini sudah ada ya, pilih ini. Bu, ternyata kok tidak ada, berarti harus disederhanakan, diolah lagi, atau dikali negatif 1, dibagi 2, dibagi 3, asalkan menemukan jawabannya.
Kalau yang ini dibagi 2. Jadi negatif 2 dibagi 2 ketemu negatif X. Positif 6Y bagi 2 ketemu positif 3. Negatif 2 ketemu negatif 6. Ini kalau sudah ketemu ini berarti sudah oke. Nggak ada lagi. Coba Bu, ini X-nya positif. Jadi masing-masing dikalikan negatif. Negatif kali negatif, positif. Ini positif kali negatif, negatif. Ini negatif kali positif, kali negatif, positif gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 3 baris dari bawah semuanya itu betul semua. Cuman kamu ikuti yang ada di soal itu yang betul yang mana. Begitu ya. Jadi kalian harus memperhatikan itu. Nah, Kak mau pindah? Nah, sudah. Nah, ini yang sejajar dan nanti terakhir tegak lurus. Kalau yang sejajar, ingat, gradien garis yang sejajar itu sama persis. Negatifnya, positifnya, angkanya itu sama persis. Nggak boleh dirubah-rubah. Namanya sejajar. Jadi sama persis. M sama dengan M1, begitu ya. Oke. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2, negatif 4 dan sejajar. Garis negatif 2X ditambah Y ditambah 7 sama dengan 0. Ingat, pertama kamu harus mencari gradien. Kalau rumusnya itu sama dengan rumus yang melalui gradien dan satu titik. Ini kan tadi rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Jadi langkah pertama mencari gradiennya. Soalnya gradiennya belum diketahui kan. Kamu taruh ini. Min 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Gradiennya apa? Nah, kamu harus ingat-ingat. Kalau Y berarti rumusnya negatif A per B. Negatif A itu adalah A-nya itu adalah koefisien dari X. Negatif 2 taruh di sini. Nah, kemudian B itu adalah koefisien dari Y di sini. Ketemu 1. Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya anak ya di sini. Bukan min 1 tapi 1. Kalau di sini min Y berarti baru min 1 gitu ya. Kalau plus Y berarti positif 1. Taruh di penyebut. Gitu ya. Kalau sudah selesaikan. Negatif kali negatif positif. 2 bagi 1 2. Y-nya M-nya 2. Jadi gradien yang ada di sini nanti dimasukkan berapa? Ya 2 karena sejajar. Ini syaratnya kan sejajar. Karena sejajar berarti M-nya 2 persis. Jadi masukkan di sini 2. Nah, titiknya ini masukkan. Ini seperti yang tadi. Negatif 4-nya sebagai Y, 2-nya sebagai X. Gitu kan, X1. Kalau sudah ketemu negatif, positif, berarti Y plus 4. Ini dijabarkan 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 4, 2 kali negatif 2, negatif 4. Kan gitu ya. Kalau sudah plus 4-nya dilempar ya ke kanan. Y sama dengan 2X dikurangi 4. Sampai sini kan? Sampai sini. Nah, positif 4 di sini pindah ke sini menjadi negatif 4. Ini negatif 4 ya anak-anak, tertutup oleh pohon yang ada di sana. Nah, negatif 4 sama negatif 4 ketemu negatif 8. Jadi persamaannya ketemu Y sama dengan 2X dikurangi 8. Begitu anak-anak. Lanjut. Aduh, Bu Kusnul berbicara terus ini. Yang satu mana? Nah, yang ini terakhir ini. Yang tegak lurus anak-anak ya. Rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MX min 1. Sejajar dan tegak lurus rumusnya sama. Persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien gitu ya. Nah, syaratnya yang berbeda. Kalau tadi sejajar syaratnya M-nya sama. Kalau ini enggak. Kebalikannya. Jadi negatif 1 per M1. Atau dengan kata lain tadi di depan M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Gitu ya. Itu syaratnya. Kita praktekkan. Ini tidak saya sebutkan lagi karena ini soalnya sama seperti tadi ya. Tadi M-nya kan ketemu 2 anak-anak ya. M-nya ketemu 2. Ini saya bawakan sebentar biar kelihatan. Nah. M-nya kan sudah ketemu 2. M dari yang ini loh ya. Yang dari soal. Dari garis negatif 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Itu M-nya ketemu 2. Nah, karena tegak lurus berarti negatif
1/2. Kalau tadi sudah saya ajari di depan tadi ya. Kalau ini 2, berarti artinya kan 2/1. Diwalik menjadi 1/2. Ini kan positif, di sini menjadi negatif. Kalau di sini misalkan 3/2, dibalik di sini 2/3. Kalau di sini positif, di sini negatif. Gitu ya. Dibalik saja. Nah, sekarang yang ini. Masukkan. Jadi yang dimasukkan itu bukan M yang ini anak-anak. M yang sudah ditegak lurus atau sejajarkan tadi loh. Yang ini. Yang terakhir ini ya. Negatif setengah masuk sini. Masuk sini. Ya kan? Kalau sudah, masukkan. Negatif 4-nya sebagai 1, 2-nya sebagai X1. Dijabarkan. Sudah. Min ketemu min plus 4. Ini Y plus 4. Min setengah X kali X negatif 2. Nah, kalau sudah Bu, itu kok penyebutnya dihilangkan atau kamu kalikan dulu boleh baru min setengah X dikali min setengah dikali X boleh. Min setengah kali min 2 boleh, baru dikalikan dengan penyebut. Kalau Bu Gusnul ini langsung dikalikan dengan penyebut. Penyebutnya berapa di sini kan 2. Ini saya kalikan 2. Jadi Y dikali 2 ketemu negatif 2. Dikalikan negatif 2 berarti ya. Kemudian 4 dikali negatif 2 ketemu negatif 8. Negatif setengah dikali negatif 2 ketemu positif 1. Ininya tidak boleh dikalikan karena di dalam kurung. Dia suatu perkalian. Jadi sekali saja karena ini A, B gitu ya. Jadi A dikali, B-nya tidak boleh. Ya gitu ya. Ini sudah, saya ulangi lagi yang ini takut salah ya. Ini dikalikan dengan penyebut. Penyebutnya adalah 2. Kebetulan ini kan negatif. Saya ngalikannya dengan negatif 2. Dikali dengan negatif 2. Y dikalikan negatif 2 ketemu negatif 2Y. Kemudian 4 dikali negatif 2 ketemu negatif 8. Negatif setengah dikali negatif 2 ketemu positif 1. Yang di dalam kurung nggak boleh dikalikan lagi. Nah, kalau sudah, yang sebelah kiri ini tetap, yang sebelah kanan dijabarkan. 1 dikali X, X. 1 dikali negatif 2, negatif 2. Gitu ya, dikalikan 1/1. Nggak tiba-tiba satunya hilang. Kalau seandainya di sini 2 gitu ya, 2. Berarti 2 dikali X, nanti di sini 2X. Yang ini 2 dikali negatif 2, nanti di sini ketemu negatif 4. Yang maaf, ini kursornya negatif 4. Gitu ya. Jadi hati-hati. Gak tiba-tiba satunya dihilangkan, itu artinya dikalikan 1/1 dulu. Kalau sudah permintaan di soal seperti apa? X dan Y dicampur, jadi semuanya dilempar ke kanan semua boleh. Kalau ini ke kanan semua, negatif 2Y-nya menjadi plus 2Y, negatif 8-nya ketemu plus 8. Yang X negatif 2-nya tetap ini, X negatif 2. Sudah, negatif 2 tambah 8 adalah 6. Inilah persamaan yang dimaksud. Itu ya, anak-anak. Ini sudah selesai. Jadi anak-anak boleh bertanya, tetapi saya stop dulu rekamannya ya. Nanti kita akan bertemu lagi di Zoom, di Gmeet materi berikutnya sebelum ulangan. Terima kasih dari saya cukup sekian. Sebelum ketanya jawab, saya tutup dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.